Ya, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Amin Aziz, mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Majapahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak M. Syarif Khalili MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Pemikiran Modern dalam Islam. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UTS. Soal yang pertama yaitu jelaskan apa saja faktor-faktor kemunduran umat Islam menurut Muhammad Abduh. Perlu diketahui Muhammad Abduh adalah seorang pemikir reformasi Islam dari Mesir pada abad ke-19, menyajikan analisis yang mendalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran umat Islam. Beberapa adalah faktor-faktor yang disebutkan oleh Muhammad Abduh. Faktor yang pertama yaitu pemahaman agama yang terbelenggu oleh tradisi dan dogma. Abduh berpendapat bahwa pemahaman agama yang kaku dan terbelenggu oleh tradisi serta dogma menghalangi kemajuan umat Islam. Hal ini membuat umat Islam sulit untuk mengembangkan pemikiran baru dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Abduh menekankan pentingnya menafsirkan ajaran Islam secara kontekstual dan terbuka terhadap perubahan zaman. Faktor yang kedua, kurangnya pendidikan dan pengetahuan. Abduh mengkritik kurangnya pendidikan yang menyeluruh di kalangan umat Islam pada zamannya. Menurutnya, rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan ketertinggalan umat Islam dalam berbagai bidang, baik ilmu pengetahuan, teknologi maupun budaya. Abduh memandang pendidikan sebagai kunci untuk mengangkat status umat Islam dalam masyarakat global. Faktor yang ketiga, ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Abduh percaya bahwa umat Islam harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan mengambil manfaat dari ilmu pengetahuan modern. Namun, banyak umat Islam pada zamannya terbelenggu dalam pandangan yang konservatif dan menolak berbagai inovasi serta perubahan sosial yang terjadi di dunia modern. Faktor yang keempat, hubungan antara Islam dan ilmu pengetahuan modern. Abduh menekankan perlunya memperbaiki hubungan antara Islam dan pengetahuan modern. Ia percaya bahwa Islam tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, melainkan seharusnya merangkulnya sebagai sarana untuk kemajuan umat manusia. Namun, ketegangan antara pemikiran tradisional dan ilmu pengetahuan modern seringkali menyebabkan ketidakharmonisan di dalam umat Islam. Faktor yang kelima yaitu perpecahan internal dan konflik. Abduh juga menyoroti berbagai perpecahan internal dan konflik di dalam umat Islam sebagai faktor kemunduran. Pertikaian antar kelompok dan faksi baik di tingkat lokal maupun global seringkali menghambat kemajuan dan persatuan umat Islam. Soal yang kedua yaitu jelaskan apa yang ditawarkan Abduh agar umat Islam bisa keluar dari keterbelakangannya. Nah, Muhammad Abduh ini menawarkan sejumlah solusi reformasi khususnya agar umat Islam dapat keluar dari keterbelakangannya. Yang pertama yaitu pendidikan yang berkualitas. Nah, Abduh sangat menekankan pentingnya pendidikan yang berkualitas bagi umat Islam. Menurutnya, pendidikan yang komprehensif dan modern dapat membantu mengangkat taraf intelektual dan sosial umat Islam serta membantu mereka menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Yang kedua yaitu interpretasi agama yang kontekstual. Abduh menyarankan untuk mengadopsi interpretasi agama yang lebih kontekstual dan terbuka terhadap perubahan zaman. Hal ini dapat membantu umat Islam memahami ajaran agama dalam konteks kekinian dan memungkinkan mereka untuk memanfaatkan nilai-nilai agama dalam memecahkan tantangan zaman modern. Yang ketiga, kerjasama antara Islam dan ilmu pengetahuan modern. Abduh percaya bahwa Islam tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern. Sebaliknya, dia mendorong umat Islam untuk merangkul ilmu pengetahuan sebagai sarana untuk kemajuan. Kerjasama antara Islam dan ilmu pengetahuan modern dapat membuka peluang baru bagi umat Islam dalam berbagai bidang, seperti sains, teknologi, dan ekonomi. Yang keempat yaitu pemberdayaan masyarakat. Abduh memandang pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam membangun kemajuan umat Islam.
Ini melibatkan pemberian akses kepada masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, kesempatan ekonomi, dan partisipasi politik yang adil. Melalui pemberdayaan ini, umat Islam dapat meraih kemandirian dan berkontribusi secara positif terhadap perkembangan masyarakat. Yang kelima, pemulihan persatuan dan solidaritas. Abdul menekankan pentingnya pemulihan persatuan dan solidaritas di antara umat Islam. Konflik internal dan perpecahan hanya akan melemahkan umat Islam. Oleh karena itu, dia mendorong untuk membangun dialog antar kelompok, menghormati keberagaman, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, melalui serangkaian solusi ini, Abdul berharap umat Islam dapat mengatasi tantangan keterbelakangan dan kembali menjadi pusat peradaban yang berkontribusi secara positif terhadap kemajuan umat manusia secara keseluruhan. Sekian jawaban yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal ku mbok jelasno karo ta? Soal ku mbok jelasno karo. Kan sak soal kan 2 poin.